Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan membahas topik seputar apa saja pajak yang harus dibayar oleh bisnis retail setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang penasaran ya, bisnis retail, mungkin teman-teman yang perusahaan sebagai bisnis retail gitu ya, pajak apa saja sih yang harus Anda bayar ya? Mungkin sebelum saya jelaskan pajak apa saja yang harus Anda bayar, Anda juga harus tahu dulu konsep daripada bisnis retail ya. Nah, buat teman-teman yang merasa sebagai perusahaan retail, Anda harus tahu dulu apakah Anda benar-benar sebagai pengusaha retail atau bukan ya. Nah, konsep dasar daripada Anda sebagai pengusaha retail adalah Anda selalu melakukan penjualan rata-rata itu sebagai penjualan yang tunai ya, sebagai penjualan yang tanpa utang. Nah, itu ngomong konsepnya retail ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat supermarket gitu ya, Anda lihat minimarket, itu konsep retail ya. Jadi Anda benar-benar melakukan penjualan tanpa Anda memberikan hutangan kepada pihak lain, tanpa Anda memberikan piutang, bahasanya gitu ya. Kalau konsep akuntansinya namanya piutang ya. Supaya Anda lebih gampang, Anda memberikan hutangan kepada pihak lain ya, kepada customer Anda. Itu berarti Anda pengusaha retail ya. Nah, Pak, tapi bagaimana Pak kalau seandainya saya pengusaha retail juga Pak, toko-toko gitu misalnya gitu, Anda buka toko, tapi saya memberikan utangan sedikit-sedikit Pak kepada customer saya gitu ya. Ya, itu semestinya bukan pengusaha retail guys. Tapi ya sudahlah, kita tidak bisa terlalu saklek ya bahwa oh itu bukan retail, ini retail. No. Ya sudah, pokoknya intinya kalau Anda yang konsep awalnya adalah Anda tidak memberikan hutangan. Tapi kalau misalnya Anda jualnya juga eceran ya, Anda memberikan hutangan dikit-dikit ya, sudahlah, itu juga bisa dianggap sebagai konsepnya sebagai perusahaan retail ya. Paham dulu ya. Nah, tapi kalau Anda yang jualan secara besar, Anda sekali jual langsung jumlahnya ratusan biji gitu ya, dus-dusan, berdus-dus, puluh-puluhan dus, nah itu biasanya bukan sebagai perusahaan retail. Oke? Jadi paham dulu di sana. Nah, sekarang guys ya, apa sih konsep, apa sih pajak yang harus Anda bayar ya, yang harus Anda perhitungkan ketika Anda menjadi perusahaan retail ya. Secara garis besar guys, ada dua pajak yang wajib Anda bayar secara garis besar, secara besarannya gitu ya. Yang pertama adalah pajak penghasilan, itu wajib Anda bayar sebagai Anda perusahaan retail ya. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai ya, itu juga wajib Anda bayar sebagai perusahaan retail ya. Nah, untuk pajak penghasilan guys, cukup banyak faktor yang terkait dengan perusahaan retail ya. Yang pertama adalah terkait dengan pajak penghasilan dulu ya. So far guys, kalau Anda sebagai perusahaan retail, ada pajak penghasilan badan yang harus Anda bayar. Nah, ini konsepnya guys yang cukup unik di Indonesia adalah ketika Anda sebagai badan usaha atau Anda sebagai pribadi ya, yang meliputi pajak penghasilan pribadi atau badan usaha Anda, ada dua aspek pajak atau dua poin pajak ya yang perlu Anda bayar, yaitu secara pertama secara tahunan. Yang kedua adalah secara bulanan ya. Jadi kalau misalnya Anda bayar pajak bulanan, itu namanya PPh 25 guys ya. PPh 25 itu yang harus Anda bayar secara bulanan ya. Tapi guys, itu konsepnya bukan langsung bayar. Itu konsepnya Anda ngangsur ya. Anda ngangsur dulu dengan perhitungan-perhitungan yang ditentukan ya. Kalau Anda bingung, Anda boleh coba cari video saya yang lain tentang membahas soal PPh 25. Oke? Nah, berikutnya guys, kalau yang dibayar secara tahunan itu menggunakan tarif PPh pasal 17. Itu undang-undang yang lama, ada namanya PPh pasal 17. Tapi kalau Anda terakhir di akhir tahunnya, karena ada PPh 25 tadi ya, bayarnya secara bulanan, itu angsuran. Di akhir tahunnya Anda tinggal bayar kekurangannya saja, itu namanya PPh pasal 29. Nah, ini yang memang konsep perpajakan di Indonesia agak cukup unik guys ya. Ada bulanan dibayar dulu, lalu yang 29 itu kekurangan bayarnya di akhir tahun ya. Biasanya dihitung untuk akhir tahun. Jadi misalnya 2020 nih misalnya, atau 2021 nih ya, itu Anda hitung dulu saat Januari sampai Desember, Anda hitung sampai dengan akhir Desember berapa, Anda bayarnya atau lapornya maksimal di bulan 3 atau bulan 4 di tahun berikutnya. Oke, ini cukup menarik yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang guys, setelah Anda tahu bahwa Anda bayar PPh 25 29, ini untuk pajak penghasilannya saja. Oke, yang harus Anda bayar. Nah,
Tapi guys, di dalam pajak penghasilan ini juga ada namanya unsur uang muka pajak yang lain, ya. Seperti misalnya ada namanya PPh 23. Nah, PPh 23 ini adalah konsep misal saja Anda itu menjual jasa, ya. Seringkali Anda menjual jasa. Anda menjualkan jasa misalnya cleaning service, Anda menjualkan jasa konsultan misalnya gitu ya, secara badan ya, atau Anda menjual jasa sebagai sewa mobil gitu ya. Kalau ini Anda sebagai badan usaha nih, itu Anda akan mendapatkan kredit pajak uang muka namanya PPh 23. Kalau Anda misalnya sebagai perusahaan yang menjual. Tapi kalau Anda perusahaan yang membeli, ya, maka Anda wajib memotong PPh 23 kepada supplier Anda. Ya, ini cukup unik. Buat teman-teman boleh di notes ya supaya nggak bingung. Saya akan jelaskan secara gamblang supaya teman-teman lebih paham konsepnya ya. Nah, jadi kalau Anda menjual jasa PPh 23, Anda akan dipotong PPh 23 oleh customer Anda. Tapi kalau Anda membeli jasa dari pihak lain, Anda yang harus memotong PPh 23. Ya, dan Anda harus memberikan bukti potongnya ke dia. Oke? Itu yang harus Anda pahami, ya. Ada lagi namanya PPh 21. PPh 21 itu adalah PPh yang wajib Anda potong kepada karyawan Anda. Oke? Jadi karyawan Anda bekerja dalam perusahaan Anda, ya, sebagai perusahaan retail, Anda punya misalnya buruh angkut, Anda punya staff, Anda punya administrasi, Anda punya accounting, Anda punya purchasing, logistik dan kawan-kawan. Mereka memiliki penghasilan di atas 4,5 juta per bulan. Anda sebagai perusahaan wajib memotong PPh daripada gaji karyawan Anda. Dan secara rutin Anda harus melaporkan gaji ini, melaporkan PPh dari gaji ini kepada negara. Anda membayar dan melaporkan. Ya, ini konsep PPh 21 ya kalau Anda sebagai perusahaan retail. Tapi kalau Anda sebagai perusahaan retail yang Anda sebagai perorangan, Anda menjual barang atau menjual jasa Anda gitu ya. Biasanya menjual jasa ya, menjual jasa kepada pihak lain. Anda sebagai perorangan Anda menjual jasa gitu ya, baru Anda dipotong PPh 21. Tapi ini karena retail Anda nggak menjual jasa. Oke? Berarti Anda yang akan memotong penghasilan daripada karyawan Anda. Ya. Nah, yang berikutnya ada apa lagi? Ada namanya PPh untuk impor. Kalau seandainya Anda melakukan impor barang dari luar, lalu Anda sampai ke sini Anda jual secara retail, misal saja, ya. Nah, maka guys, itu namanya PPh 22 untuk impor. Dan ini konsepnya sama dengan PPh 23, yaitu Anda akan mendapatkan istilahnya kayak kredit pajak. Anda mendapatkan uang muka pajak. Anda membayar dulu PPh 22-nya, tapi PPh 22 ini akan Anda bisa gunakan sebagai uang muka Anda di perpajakan. Sama konsepnya seperti PPh 23 kalau Anda memberikan penjualan jasa. Ya, Anda retail, Anda tambahin lagi penjualan jasa. Tapi kalau enggak, ya berarti enggak ada sama sekali. Ya. Nah, setelah itu guys, ada apa lagi yang terkait dengan pajak di perusahaan retail ya? Yaitu adalah pajak terkait dengan sewa menyewa. Ya, kalau misal saja Anda menyewa rumah, menyewa bangunan, menyewa kantor daripada perusahaan lain. Oke? Maka guys, Anda wajib memotong namanya PPh 4 ayat 2 sebesar 10% daripada nilai sewa Anda. Dan Anda menerbitkan bukti potong pajak kepada mereka, kepada pemberi sewa, ya. Tapi kalau Anda perusahaan retail, Anda masih punya kelebihan bangunan yang Anda sewakan kepada pihak lain, maka Anda akan mendapatkan bukti potong dari mereka. Jadi kebalikannya, kalau Anda yang menyewa, Anda yang memotong. Tapi Anda yang menyewakan, Anda yang dipotong. Oke? Nah, ini konsep yang perlu Anda perhatikan ya. Jadi kalau Anda yang menyewakan, Anda dipotong, Anda akan mendapatkan bukti potong. Tapi ini konsepnya berbeda dengan PPh 23 tadi ya guys. Kalau PPh 4 ayat 2, Anda akan mendapatkan bukti potong dan itu final. Anda boleh akui penghasilannya sewa menyewa tadi ya di SPT Anda, tapi tidak boleh Anda hitung dengan penghasilan yang lain ya, karena dianggap final. Dianggap ya sudah Anda mendapatkan sewa, Anda langsung dipotong, langsung Anda laporkan. Oke? Itu terkait dengan PPh 4 ayat 2 ya. Kurang lebih yang sering terjadi di PPh adalah itu guys. Oke? Nah, berikutnya kalau untuk perusahaan retail ada lagi namanya konsep PPN ya. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Nah, ini guys yang unik karena Anda harus, kalau Anda sebagai PKP ya, Anda harus mendapatkan
faktur pajak masukan daripada supplier Anda. Ya, dan yang penting lagi Anda akan mendapatkan, Anda harus membayar PPN keluaran untuk customer Anda. Ya, jadi ini konsep yang memang perlu Anda perhatikan kalau Anda sebagai perusahaan retail. Anda mendapatkan PPN masukan dan Anda juga mengeluarkan PPN keluaran. Ya, jadi kalau yang masukan sebagai uang muka, yang keluaran sebagai hutang. Ya, yang dibayar ke pajak adalah selisih daripada dua ini. Ya, kalau Anda bingung, Anda juga boleh lihat video saya yang lain menjelaskan mengenai konsep perhitungan pajak PPN, pajak pertambahan nilai, pajak PPN ya, supaya Anda lebih paham. Ya. Nah, itu guys aspek-aspek yang perlu Anda perhatikan kalau Anda sebagai perusahaan retail ya. Buat teman-teman yang mungkin belum paham, Anda boleh komen ya, karena saya yakin dan percaya teman-teman mungkin masih agak bingung gitu ya, karena ini memang konsepnya cukup detail ya. Teman-teman boleh komen di bawah. Nanti kalau misalnya Anda komen, saya akan jawab via reply, atau saya akan buatkan video yang lain untuk menjawab pertanyaan Anda ya. Nah, buat teman-teman yang merasa video ini juga baik, Anda boleh like dan share ke teman-teman Anda ya, supaya juga bisa mendapatkan wawasan terhadap dengan perusahaan retailnya ya. Dan yang pengen dapat respon cepat buat teman-teman yang lain, boleh juga komen atau DM saya di Instagram saya langsung private ya, di Siddhartha_official. Anda boleh DM di sana dan nanti Anda bisa tanya langsung ke saya akan jawab mungkin lewat reply komen atau reply DM ya. Oke guys, sekian video ini dibuat, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Selalu sehat, selalu semangat, dan selalu happy buat teman-teman semua. Bye bye.